Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat para peserta kuliah umum Remaisul Academy rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan dalam kajian pagi di kuliah Romesun Academy tentang uh, self development atau tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang motivasi diri, pembangunan diri dan hal-hal yang berkaitan dengan membentuk diri lebih baik insya Allah. Uh, Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toksik ya, tentang toksik dalam diri gitu. Saya akan mengupas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyi wal mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid sejati adalah yang me- melawan dirinya gitu ya. Baik, saya izin untuk share screen. Mohon saya diberi akses untuk tablet saya. Mas Yordan atau Mas Hanif. Yang Ahmad Ansori satunya. Sudah, oke. Kok belum bisa ya? Tablet saya sudah, alhamdulillah. Ini hadis yang akan kita bahas ya, hadis ke-14, yaitu dari sahabat Fadalah bin Ubaid. Ya, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya ingin menunjuk di antara teman-teman untuk membacakan hadis ini. Baik, silahkan Mas Rizky. Silahkan Mas Rizky. Muhammad Rizky. Silahkan. Halo, Mas Muhammad Rizky. Cek Ya. ya Ustaz. Nah, silahkan Mas Muhammad dibacakan hadisnya. An Fadlalata bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al mujahidu man jahada nafsah. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu." Seorang mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang berjihad melawan dirinya. Mujahid yang sesungguhnya adalah seorang yang berjihad melawan dirinya. Baik, kita coba baca penjelasan dari kitab Al-Arba'un At-Tatwiriyah dari Syekh Ibrahim ya. Penjelasannya. Penulis mengatakan wa hatta tataghayyara la budda min mujahadatin nafsi. Perubahan itu memerlukan eh, perlawanan yang kuat terhadap diri sendiri. Jadi orang itu kalau mau berubah bukan melawan temannya saja ya, melawan toksik-toksik eksternal, tapi yang lebih tantangan yang lebih kuat itu adalah melawan toksik-toksik internal. Nah, itu. Seorang ketika ingin berubah, labudda min mujahadatin nafsi.
Dia harus melawan dirinya sendiri. Fanafsul khamilah aduwat taghyir taghyir wan najah. Jiwa yang pemalas itu adalah musuh untuk bisa berubah lebih baik dan musuh untuk bisa mencapai kesuksesan. Itu. Sehingga seorang tidak ada orang yang senang berubah itu. Ya tidak, teman-teman. Ya, tidak ada yang senang berubah itu. Orang ya pengennya saya sekarang keadaan seperti apa. Kalau dia memandang dari sisi nafsu, ya, ya pengennya udahlah ngapain capek-capek, capek-capek berubah. Udah nikmat dengan habit yang seperti ini, ya kan ya. Walaupun habitnya ya berdampak pada terbelakangan dia, tapi dia udah merasa nyaman dengan seperti ini, ngapain berubah gitu. Jadi perubahan itu sangat tidak nyaman begitu ya. Baik. Jadi tidak ada yang nyaman untuk berubah. Ya. Kalau mau berubah maka yang pertama adalah melawan diri sendiri. Ya. Falazima mujahadatuha wa taghallub 'alaiha fi ma'rakatin najah biquwwatil azimah wal iradah was sabr. Oleh karena itu, seorang yang ingin sukses dan ingin berubah ke arah yang lebih baik, dia harus melawannya, harus mengalahkannya dalam perlawanan untuk mencapai kesuksesan. Dengan cara apa? Dengan kesungguhan atau dengan ketekad yang kuat, wal iradah, ya, keinginan, wasabar dan sabar. Nah, ini kuncinya yang disampaikan oleh penulis Syekh Ibrahim. Yang pertama adalah dengan al-azimah, tekad. Apa tuh azimah itu? Al-azimah itu tekad untuk mencapai sesuatu yang akan datang. Al-azimah itu. Dia punya, jadi orang kalau mau sukses ya dia harus punya pola pikir yang visioner. Pola pikir visioner. Ini apa yang akan saya capai di masa yang akan datang itu. Nah, itu ya. Lalu kemudian itu dikuatkan dengan menjadi tekad. Dia betul-betul sangat ingin mencapai keinginan itu. Makanya sebelum menentukan keinginan di masa yang akan datang, dipastikan keinginan tersebut memang keinginan yang layak kita perjuangkan ya sehidup semati. Nah, keinginan yang memang layak untuk kita habiskan segala waktu prioritas kita, pikiran kita, ya kan ya, dan bahkan harta kita juga. Jangan sembarangan menentukan visi di masa depan ya. Tuh. Kalau karena itu harus menjadi tekad. Setelah itu harus Anda jadikan tekad. Kunci yang pertama tekad, yang kedua iradah, keinginan. Sudah menjadi tekad, maka harus menjadi keinginan yang konsisten. Harus konsisten itu menjadi apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan. Iradah. Jangan cuman tekad di awal saja. Siap, komitmen di awal. Komdo, ya, komdo, komitmen doang ya. Tapi nggak dilakoni. Komitmennya di awal, habis itu chatnya hilang. Nah, hilang dari WhatsApp, hilang dari sosmed. Wallah alam keberadaannya di mana. Di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Nah, itu. Padahal katanya komitmen di awal. Banyak manusia-manusia seperti ini di zaman ini ya. Maka azimah ini harus jadi iradah. Jadi menjadi keinginan yang konsisten. Anda harus setia dengan tekad Anda. Kemudian setelah itu sabar. Sabar. Ya, Anda harus bersabar. Karena ya tidak ada yang nyaman untuk keluar dari zona nyaman. Namanya orang sabar itu ngempet, kata orang Jawa itu. Orang sabar itu ngempet. Karena sabar itu eh, menahan, ya kan ya? Ya, menahan. Menahan dari hal yang kita inginkan. Menahan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh diri kita, artinya hawa nafsu kita, demi maslahat yang lebih besar.
Karena kita paham kenapa kita harus menahan, karena di balik itu ada dampak yang besar atau di balik itu saya harus mengorbankan ya manfaat hidup saya yang lebih besar atau lebih berharga, maka kita tahan. Itu sabar. Nah, ketika seorang itu memiliki tekad, ya, kemudian keinginan yang konsisten, kemudian sabar, maka dengan tiga inilah dia akan mampu berjihad. Nah, dia akan mampu berjihad. Dan jihad itu jangan hanya jihad itu dibayangkan jihad itu hanya di Palestina saja. Jihad itu hanya melawan eh, jihad itu hanya melawan orang kafir yang menindas kaum muslimin di negerinya, mengusir mereka dari negerinya ya. Tapi jihad itu jihad yang paling besar, ya. Jihad yang pangkal. Itu jihad melawan diri sendiri. Mujahadatun nafsi. Makanya Nabi mengatakan wal mujahidu manjahada nafsahu. Mujahid yang sejati adalah yang berjihad, yang mampu berjihad melawan dirinya sendiri. Itu mujahid sejati. Karena memang tidak akan bisa seorang itu melawan musuh eksternal kalau dia tidak bisa melawan musuh internal. Seorang tidak akan mampu untuk berjihad, betul-betul jihad di medan jihad ya. Itu kalau dia dikalahkan oleh dirinya sendiri. Makanya Nabi bilang al-mujahidu man jahada nafsahu. Mujahid yang sesungguhnya adalah yang berjihad melawan dirinya sendiri. Yaitu toksik-toksik di dalam diri yang meninabobokan dia berada dalam habit habit yang tidak bermartabat, habit yang tidak bermanfaat, pola pikir terbelakang. Orang ketika sudah berhasil berada di medan jihad, tentu itu setelah pergulaan batin yang kuat. Tapi dia lawan, dia lawan, dia lawan. Makanya seorang tidak akan bisa menjadi mujahid di medan fisabilillah kalau dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan ini kita bisa ambil poin yang berkaitan dengan ini, pembangunan diri kita, membangun diri kita. Itu kita harus bisa melawan toksik-toksik dalam diri. Jangan bersahabat dengan toksik-toksik di dalam diri. Jangan bersahabat dengan kekurangan Anda. Gitu ya. Wahadah wasilahun nafsi duddun nafsi. Inilah senjatanya, kata penulis. Senjatanya adalah tekad, keinginan yang konsisten dan sabar. Ya, ini kalau sudah bergabung, maka dia akan menjadi jihad yang besar. Orang akan berhasil melawan dirinya sendiri. Karena seringkali yang menghambat kesuksesan itu bukan orang di samping kita, di depan kita, di belakang kita, tapi justru mindset dia sendiri. Ya, karena mindsetnya sebetulnya seorang kadang-kadang apa? Kadang-kadang dibuat terhambat oleh sesuatu yang fiktif. Gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Ya, maka hati-hati dengan mindset Anda. Kalau mindset Anda ini membuat Anda terbelakang, Anda harus bangkit. Harus lawan itu. Wala tadunnu anna nafsaka sataqbalul khasarah. Jangan mengira bahwasanya Anda itu memang pantas, Anda itu kelak memang nggak akan sukses. Nah, ini nih mindset bahaya ini. Ini harus dilawan. Anda bisa sukses, ya kan ya? Karena orang-orang yang sukses juga manusia seperti kita, yang terlahir dalam keadaan nol, tidak tahu apa-apa, tapi mereka belajar, mereka terampil, mereka jujur, ya kan? Mereka bertawakal kepada Allah sehingga mereka sukses dunia akhirat. Jadi semuanya berawal dari nol semuanya. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut dari rahim ibu kalian, ya. La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, lalu Allah berikan kepada kalian pendengaran.
dan penglihatan, ya, wal afidah, lalu hati atau akal. Nah, itu. Jadi seorang ketika menggunakan pendengaran, menggunakan pendengaran, penglihatan, hati dan hatinya atau akalnya dengan baik, maka dia akan sukses. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali manusia yang bersyukur. Jadi sedikit sekali yang bisa menggunakan indera pengetahuannya. Ya, apa indera pengetahuan itu yang disebutkan dalam ayat ini? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit. Orang yang tidak bisa menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati dengan baik untuk belajar, menuntut ilmu, terampil, menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia tidak bersyukur. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullah di usianya yang tidak begitu panjang meninggal dalam keadaan belum sempat menikah, Imam Nawawi. Eh, di usia berapa teman-teman Imam Nawawi meninggal? Supaya bisa mungkin barangkali ada yang bisa memberitahu saya. Di usia berapa kira-kira? Lalu, lalu, baik. Mas Dewa, Imam Nawawi meninggal tahun berapa, Mas Dewa? Halo, Mas Dewa. Oh, mungkin belum tersambung ya. Mbak Fenty. Nah, Imam Nawawi meninggal tahun berapa, Mbak Fenty? Atau berapa umurnya ketika beliau meninggal dunia? Tahu, tahu. Hmm? Berapa, Mbak Fenty? Belum tahu, Tat. Lupa. Oke. Silahkan bertanya kepada Syekh Google ya, kalau nggak tahu ya. Jadi Imam Nawawi meninggal di umur 38 tahun, ya, yaitu di tahun 676 Hijriah. Jadi 38 tahun loh usia beliau. Nah, tapi beliau bisa mengarang Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang berapa jilid? 25 jilid yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Ya, kemudian beliau juga mengarang syarah Sahih Muslim terbaik seluruh dunia, ya. Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Luar biasa. Kitab hadis paling sahih nomor 2 sedunia itu Sahih Muslim setelah Sahih Bukhari. Itu syarah terbaiknya adalah milik Imam Nawawi, Al-Minhaj. Beliau juga mengarang kitab Riyadhus Salihin yang berada di setiap masjid-masjid kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak yang awam, tidak penuntut ilmu, tidak yang ulama, tidak yang kaum terpelajar. Ya, semuanya tahu tentang Riyadhus Salihin dan dibaca setiap hari di mana-mana. Arba'in An-Nawawiyah, karya beliau juga. Ya kan ya? Banyak sekali karya beliau, apalagi itu. Eh, banyak lagi lah ya kitab-kitab beliau. Di usia 38 tahun, sedemikian produktif beliau. Dan pengaruhnya kepada dunia Islam sampai detik ini, walaupun beliau sudah meninggal dunia, melalui karya-karya tulis beliau yang penuh berkah. Nah, itu sebabnya apa? Sebabnya tentu saja adalah apa? Tentang bagaimana dia ini mau melawan diri. Karena beliau lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa kayak kita sama. Tapi waktu 38 tahun itu seakan-akan ribuan tahun bahkan lebih ya. Ya, itu begitu berkah ya karena dia mau melawan diri sehingga dia bisa menggunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya untuk belajar, belajar dan belajar.
Baik. Kemudian bal satu qawim wa tu'anid wa tarawi. Jiwamu itu akan selalu melawanmu, yaitu maksudnya di sini hawa nafsu ya. Jadi jangan nuruti nafsu kalau mau sukses. Jangan nuruti nafsu. Tidak ada orang sukses nuruti nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Ya. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada yang tidak baik kecuali yang dirahmati Allah. Di dalam diri kita ini ada jiwa nafsu, namanya nafsu yang mengarahkan kepada yang tidak baik, tidak baik. Nah, itu jangan anggap itu sebagai diri Anda, itu musuh Anda. Itu ya. Jangan dianggap itu sebagai diri Anda. Yang sebagai diri Anda adalah yang positif-positif dalam diri Anda. Kalau yang negatif-negatif jangan dianggap diri Anda itu adalah musuh yang harus saya lawan. Demikian Al-Quran mengajarkan kita. Fahiyya ta'asyaku ladzatar rohata wa tuhibbul khumula. Jiwa itu, nafsu itu ya senang dengan santai-santai. Senang dengan kemalasan. Ya. Fajahadaha bidorawah. Maka lawanlah dengan penuh apa ya istilahnya? Dengan penuh keberanian. Ya. Pantang menyerah. Wala tastaslim fa innal harba jaulat. Jangan pernah menyerah. Peperangan itu akan terjadi beberapa ronde. Faida khasarta jaulatan fanhadha min jadid. Kalau kamu kalah di satu ronde, maka mulai kembali bangkit lagi untuk menyerang dia, untuk melawan dia di ronde yang berikutnya, di ronde yang baru. Wa'adda tartiba sufufa wakhdi'aha fa innal harba khida'ah. Nah, susunlah strategi, ya, susunlah strategi, siapkanlah apa namanya senjata, susunlah strategi, kuatkanlah barisan karena yang namanya peperangan itu adalah khid'ah. Yang namanya peperangan itu adalah apa namanya eh, tarung strategi. Jadi kalau melawan diri kita ini juga butuh ilmu, butuh strategi, bukan hanya sekedar tekad, keinginan ya, tapi juga harus disertai dengan ilmu, dengan perencanaan yang matang. Misalnya ya, apa yang kita sampaikan pada pertemuan lalu itu bisa dipakai, yaitu ketika seorang sudah mulai sadar ya, sadaran ini menjadi tekad, lalu dia mencoba ini menjadi keinginan ya kan ya, bisa kita relasikan. Kemudian menjadi kebiasaan, kebiasaannya juga bisa menjadi sadar. Nah, dari sini kita bisa berubah. Kalau kita tahu perilaku manusia dalam berubah itu seperti ini. Insya Allah lebih mudah berpikirnya. Oh, seperti ini tahapannya. Saya sekarang berada di tahapan mana? Kita bisa bersikap dengan sesuai porsinya ya, sikap yang sesuai dengan tahapan mana kita berada. Nah, begitu. Kalau Imam At-Tibi, Al-Imam At-Tibi mengatakan, ya, Allamu fi qawlihi al-mujahid. Lam dalam sabda Nabi SAW al-mujahid maksudnya adalah lil jinsi. Nah, adalah untuk menyebut jenis. Ay al-mujahid al-haqiqi alladhi yanbaghi an yusamma mujahidan. Maksudnya adalah untuk menyebut mujahid yang sesungguhnya yang memang pantas untuk mendapatkan julukan mujahid itu adalah seorang yang telah berhasil berjihad melawan dirinya. Loh, ini tab saya terpental Pak ya? Kok nggak kelihatan di layar? Nanti kalau saya terpental tabletnya mau diingatkan ya. Kemarin pertemuan kemarin saya coret-coret panjang ketika menjawab pertanyaan tuh tentang
target tahfidz apa ya. Tapi ternyata tidak tertampak di layar karena saya tidak tahu kalau terpental. Mohon admin tablet saya diberi akses untuk co-host. Ya, ya, saya berharap pelajaran kita ini bisa interaktif. Ketika yang saya sebut namanya mohon segera dibuka mic-nya. Ya. Ketika tablet saya ternyata terpental mohon diingatkan gitu ya. Jadi supaya ada timbal balik, supaya ada kesadaran dari teman-teman untuk menangkap ilmu-ilmu yang disampaikan. Baik, al-mujahidu lil jinsi al-mujahidul haqiqi. Al-mujahidul haqiqi, mujahid dalam hadis ya itu adalah mujahid yang maksudnya adalah lil jinsi untuk menyebutkan jenis. Itulah mujahid hakiki yang memang sepantasnya untuk disebut sebagai mujahid. Ustaz, mic-nya tertutup, Ustaz. Baik, lanjut ya. Wa ka'anna mujahadatahu ma'a ghairihi bin nisbati ilaihi ya kullan mujahidah. Seakan-akan Nabi menyebutkan bahwasanya mujahadatuhu ma'a ghairihi, mujahadatahu ma'a ghairihi, jihadnya dia melawan orang lain, jihadnya dia melawan musuh eksternal, itu seperti dia telah mengalahkan dirinya sendiri. Killan mujahidah. Keduanya disebut sebagai mujahid. Mujahid melawan musuh eksternal, juga mujahid. Mujahid melawan musuh internal berupa nafsu, toksik dalam diri, itu juga mujahid. Kemudian juga At-Tibi mengatakan, Al-mujahid laisa qatilul kuffar, laisa min qatilil kuffari faqat. Seorang mujahid itu bukanlah seorang yang menang melawan orang kafir saja. Balil mujahid man haraba nafsahu wa hamalaha wa akramaha ala ta'atillahi ta'ala. Tapi mujahid yang sesungguhnya adalah seorang yang berusaha membawa dirinya. Bahkan terkadang harus memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna nafsar rajuli asyaddu adawatan ma'ahu minal kuffar. Karena jiwa seseorang, yaitu nafsu seseorang, itu musuh yang lebih besar, musuh yang lebih kuat daripada orang kafir. Kenapa disebut dalam toksik dalam diri kita ini sebagai musuh yang lebih kuat daripada musuh orang kafir, seorang mujahid yang berada di medan perang? Li'annal kuffara ab'adu minhu. Ya, karena orang kafir itu ab'adu minhu, jauh dari dia. Ab'adu minhu, lebih jauh daripada dirinya. Maksudnya, kalau orang kafir itu tidak berada dalam dirinya, dia antara dia dengan musuh dia di luar ada jarak. Ya. Wala yattafiqu at-talahuq wa taqawul ma'ahum, dan tidak akan saling bertemu kecuali ya dalam keadaan tertentu saja. Jika sedang terjadi perang, nah, gitu kan. Barulah mereka akan melawan, saling berhadapan gitu. Wa amma nafsahu, adapun jiwa dia, fa abadan tulazimuhu. Adapun jiwa dia, maka akan selalu bersama dia. Wa tamna'uhul khaira wa ta'ah. Dia akan selalu mencegah dia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Wala syakka anna al-qitala ma'al aduwwi alladhi yulazimu ar-rajulu ahammu min al-qitali ma'al aduwwi alladhi huwa ba'idun minhu. Tentu saja tidak diragukan bahwasanya melawan musuh yang selalu bersama dirinya, yang berada di dalam dirinya, diri seseorang,
itu lebih penting, jauh lebih penting daripada berjihad melawan musuh yang dia ini jauh daripada dia. Wajahid nafsaka fi ma'rakatin najah, maka berjihadlah, berjuanglah untuk melawan dirimu sendiri ya dalam medan peperangan. Nah, ini. Jadi poinnya adalah ini teman-teman ya. Kita kalau kita mau sukses, kita harus siap berubah. Dan kalau kita mau berubah, kita harus siap melawan diri kita sendiri. Jangan berprinsip hidup ini biarlah seperti air mengalir. Apa saja yang saya temukan di hadapan ya sudah. Tidak. Hidup kita yang terbatas 60 sampai 70 tahun ini kata Nabi SAW, sedikit yang lebih daripada itu harus berarti, ya, harus bermanfaat. Ya, jangan sia-siakan. Hidup di dunia hanya sekali ini harus betul-betul berarti. Seperti kita menyadari saat pertemuan dengan seseorang yang sangat kita cintai, ya, itu pertemuan yang terakhir kita sadar betul kita akan berusaha memberikan yang terbaik di momen tersebut. Maka hidup ini juga seperti itu. Hidup yang singkat ini Anda harus berikan yang terbaik untuk hidup Anda ini. Nah, caranya Anda harus berjihad, melawan diri, memerangi setiap perilaku negatif ya, yang ada dalam diri kita. Ya, dilawan. Jangan merasa kita saat ini sudah sempurna. Kita saat ini tidak perlu dapat kritikan, masukan, kali ya. Ciri seorang yang malas berjuang, ciri seorang yang malas berjihad melawan diri sendiri itu anti kritik. Seakan-akan dia sudah betul-betul sempurna, nggak ada. Manusia itu ketika sampai tahap merasa sudah sempurna, dia ketika itu berada di titik nol. Yang tadinya dia sudah mulai beranjak sempurna, baik, baik, baik. Begitu dia mengakui, menyimpulkan dirinya sudah sempurna, sudah pintar, sudah kita, dia jatuh lagi. Tapi ketika manusia itu selalu merasa dalam keadaan kurang, saya berada pada kekurangan, kekurangan. Dia berada pada titik sempurna. Makanya Nabi mengatakan, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang itu bersikap rendah hati, melainkan akan Allah angkat derajatnya. Nah, itu ya, rendah hati ini bisa diartikan sebagai apa ya? Rendah hati, tidak sombong, oh ya mengakui kalau dia punya kekurangan, punya aib, menerima kalau ada yang mengingatkan kesalahan. Nah, itu ciri orang itu malas berjihad melawan dirinya adalah ketika dia malas tidak mau menerima masukan orang lain. Ya, makanya kalau dalam pengertian apa ya namanya, Carol Dweck, salah seorang psikolog yang terkenal ya, meskipun dia orang kafir tapi ilmunya dalam hal ini ya kan ya hasil dari penelitian, jadi kita bisa ambil. Ya, beliau menemukan sebuah konsep namanya growth mindset. Gitu ya. Silahkan teman-teman bisa pelajari itu growth mindset, yaitu berpola pikir terbuka, open minded. Menangkap masukan itu sebagai tenaga yang positif, bukan sebagai toxic. Ya. Dan berpikir optimis itu orang yang growth mindset, berpikir tumbuh, tidak mudah menyerah, berpikir solutif, itu orang growth mindset. Kalau seorang yang fix mindset, itu kebalikannya ya, berpola pikir terkunci. Itu ketika kita bertemu dengan kritikan, dia akan menganggap kritikan itu sebagai toksik. Ya, tapi kalau yang orang yang berpola pikir growth mindset, dia akan menganggap kritikan itu sebagai apa? Itu sebagai tenaga bagi saya, sebagai nutrisi untuk saya berubah. Saya jadi tahu kesalahan saya yang selama ini saya tidak sadari, begitu kan ya. Dan itu yang dicontohkan para ulama kita. Jadi orang-orang kafir ini sebetulnya hanya menyederhanakan, hanya menyimpulkan dari sejarah yang sudah terjadi pada Nabi kita SAW
para sahabat, para tabiin, para ulama kita, semuanya itu udah ada. Betulnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dikenal dengan doanya dengan yang selalu beliau ucapkan, rahimallahu mra'an, ya. Semoga Allah merahmati seseorang ahda ilayya uyubi, yang telah menunjukkan kepadaku aib-aibku, kekurangan-kekuranganku. Itu seorang yang berpikir growth mindset, tumbuh seperti para ulama kita, makanya sukses-sukses mereka ini. Tidak ada yang anti kritik mereka ini. Lihatlah bagaimana perdebatan para ulama dalam fikih. Mereka bisa berdebat kencang dalam sebuah fikih dalam dalam konteks ilmiah, tapi ketika ketemu ngobrol ya biasa saja, nggak seperti sekarang ribut sekolah mahal nggak mahal ribut, habis itu saling blokir. Ribut apa lagi sekarang, beri masukan sedikit ya tentang memang kesalahan yang sangat fatal berkaitan dengan akidah, ya kan ya, yang sebetulnya malah mempromosikan akidah orang kafir, ya. Yang terjadi malah banyak narasi retorika seakan-akan tidak salah, tidak seperti itu gitu. Kita tidak mencontoh hal-hal yang seperti itu. Kita mencontoh para ulama yang berpikir terbuka, yang dewasa, bijaksana. Ya, Umar bin Khattab seperti itu. Orang yang berpikir growth mindset, dia akan apa, menilai, menganggap hambatan itu sebagai tantangan. Tantangan saya harus bisa selesaikan. Tapi orang yang berpikir fix mindset, hambatan itu sudahlah, memang hambatan. Nah, itu. Orang yang berpikir growth mindset, dia akan selalu berpikir itu yang solutif, problem solving. Pola pikirnya selalu mengarah kepada problem solving. Ya, jadi ketika bertemu dengan masalah, bagaimana saya bisa selesai? Bukan ketemu masalah, fokusnya masalah A, masalah B, masalah C. Solusinya apa, Pak? Nggak tahu. Atau dia sendiri menyadari banyak hambatan di depannya, ada masalah-masalah, tapi yang dia pikirkan malah mengeluh, 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 mengeluh. Ini berarti tidak berpola pikir solutif. Nah, Anda harus menjadi yang grow mindset, jangan fix mindset kalau mau sukses. Nah, itulah kuncinya kita bisa berjihad melawan diri dengan ya dengan bekal perilaku-perilaku ini. Nah, Anda bisa olah menjadi pola pikir yang apa? Untuk bisa mudah bertekad, bersabar, berkeinginan yang konsisten. Anda harus berpikir grow mindset. Untuk mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam dari pagi hari ini. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi, kita bisa pertajam pada sesi tanya jawab. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya silakan tanyakan dari open mic atau dari kolom chat ya. Ya, monggo. Silakan teman-teman. Ya, silakan Ummu Siti Linda dari USA. Silakan Ummu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Waalaikumsalam. Allah. Amin, Mbak Semoga Yeni. Pak Ustadz berada dalam lindungan Allah dan sehat Amin. walafiat. Amin. Afwan, Pak Ustadz boleh tanya di luar tema kah? Silakan, silakan. Eh, Bagaimana kami harus bersikap apabila mendapati orang-orang em, yang menghina atau menjelek-jelekan atau
apa ya istilahnya, bukan menjelekan, maksudnya Merendahkan. berkata-kata yang buruk mengenai Nah, ustadz lain yang tidak sepaham dengan dia gitu loh, maksudnya tidak semanhaj. ya. Jadi ya itu bagaimana ya Pak Ustadz, kami harus bersikap bagaimana itu, karena banyak sekali di grup-grup Mm. yang karena ustadznya bikin salah terus langsung dikritik gitu ya Pak Ustadz. Ya, ya. Bagaimana kami harus bersikap Pak Ustadz? Jazakallah khairan kasiro. Jazakallah khairan. Jadi ya Ummu Siti Linda, Ibu Linda ya di Amerika. Yang pertama kita itu dalam beragama Islam itu. Eh, jadi Islam ini agama itu yang paling mahal yang kita miliki. Agama itu yang paling mahal. Bahkan oleh para ulama salaf itu disebut sebagai darah dan daging. Ya, ad-dinu lahmuka wa damuka, kata Muhammad bin Sirin itu. Agama itu darah dan daging. Agama itu dirimu, bahkan lebih mahal dari dirimu. Ya, fangdur amman ta'khuduna dinaka. Maka dilihatlah dari mana Anda mengambil agamamu. Prinsip ini sangat penting untuk kita sadari. Jadi yang pertama itu ya Bu Linda. Dalam kita Hmm, beragama baik. ini, kita harus memastikan bahwa apa yang kita sosok yang jadikan teladan, pihak yang kita jadikan rujukan dalam beragama, sumber yang kita jadikan pedoman dalam kita itu berislam, itu betul-betul sumber yang berkualitas. Nah, saya tidak menyebutkan personal bahwa personal ini lebih baik daripada yang lain. Saya tidak menyebutkan secara nama, tapi saya sebutkan secara kaidah atau prinsip. Kalau ini kita hayati bersama, kita akan menemukan kebenaran itu berada di siapa. Yaitu pegang teguhlah, jadikanlah ulama-ulama para dai yang sesuai dengan yang disebut oleh Nabi SAW, bahwasanya mereka orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Tapi tidak cukup Quran dan Sunnah saja. Karena semua orang Muslim pasti akan mengatakan Quran dan Sunnah. Islam yang semakin luas, Islam yang jaraknya dari Nabi semakin jauh, itu wajar akan banyak terwarnai, ya, akan banyak warna. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Tapi supaya kita selamat, spesifikkan lagi filternya, yaitu apa? Dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat Nabi SAW dalam menafsirkan ayat, dalam memahami hadis, dalam berakidah, ya kan ya? Mereka adalah orang-orang yang Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman sahabat, bukan pemahaman mereka sendiri. Atau pemahaman ulama-ulama yang jauh eh, jaraknya, masanya dari Nabi SAW. Jadi dari sahabat, tabi'in, para imam madhab, dan seterusnya, seterusnya. Nah itu. Yang semuanya adalah bermuara daripada Rasulullah dan para sahabat Nabi SAW. Ini Bu ya, kita pegang prinsip ini. Insya Allah kita akan tahu siapa yang seperti itu. Nah, kalau kita bicara personal, banyak sekali. Nggak selesai-selesai. Nanti malah jadinya sensus dai. Ya. Jadi prinsip ini, pandangan ini menjadi pedoman. Makanya kata para ulama, ya, itu i'rifil haq ta'rifu ahlahu. Kenalilah kebenaran, maka kamu akan tahu siapakah yang membawa kebenaran. Kenali kebenarannya. Kenali ciri-cirinya seperti apa. Kita akan tahu siapa yang betul-betul jujur kepada Allah dalam berdakwah, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, mendakwahkan Islam yang murni. Ya, kalau kita bicara personal nanti mungkin akan difahami banyak subjektivitas. Tapi ini bicara prinsip. Kita akan bisa mengukur lebih luas. Ya, jadi mungkin jadi yang namanya seorang itu membawa kebenaran, Quran dan Sunnah paman para sahabat, itu tidak dibatasi dia harus berada dalam media tertentu. Dia harus apa namanya berada di lembaga tertentu, bukan? Ini luas. Ya, dia harus ulama Saudi misalnya, nggak harus. Karena Islam ini milik orang seluruh dunia. Siapa yang membawa prinsip seperti itu, itulah menjadi teladan kita. Nah, berkaitan dengan dai yang keliru gitu, terus kemudian banyak mencela, kemudian netizen pada mencela,
Ya, Ini berkaitan dengan persoalan ini. Nah, ketika mendapati seorang dai yang tergelincir gitu ya, ya kalau meresponnya dengan celaan, ya ini penghinaan ini harusnya tidak terjadi. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya jangan ikut-ikutan kalau itu mencela. Hmm, kalau itu mencela, ya bahasa-bahasa celaan ya, bukan kritikan, bukan celaan Pak respon, Ustadz. bukan respon secara ilmiah, secara adil. Nah, itu tidak apa-apa, bagus. Memang dalam dunia ilmiah ya wajar ya. Ketika kita di S1, S2, S3 gitu ya, itu suatu hal yang memang harus terjadi. Kalau saya kuliah di S2, sekarang sedang pendidikan di S2 di UNJ, ya dalam kuliah seperti ini harus interaktif. Wajar kita diinterupsi sama teman-teman gitu ya. Nah, itu menunjukkan adanya kemandirian belajar. Makanya saya senang kalau kelas kita ini eh, dalam proses jelaskan materi ketika saya senang ada interupsi gitu yang merespon gitu ya. Karena itu akan menjadikan asyik pembelajaran. Kan menjadi hidup. Nah, wajar dalam dunia ilmiah. Tapi dengan bahasa dalam konteks yang eh, profesional ya. Dalam konteks yang memang ilmiah begitu. Tapi kalau sampai mencela, ya, mencela, merendahkan, ya kan ya menyebutkan lakop-lakop, julukan-julukan yang tidak baik. Ini kita harus kita hindari. Karena apa? Para ulama mengatakan bahwasanya seorang itu tergelincir dari hidayah itu sebabnya dua. Ya, seorang yang tadinya berhijrah sudah ya lempeng, ya pakaiannya sudah syar'i, ya kan ya, sudah mulai ngaji, kajian rutin, ya sudah mulai agamis, segala langkah hidupnya betul-betul sudah pertimbangannya bukan lagi soal duit ya, materi, tapi sudah Quran dan hadis, ini halal atau enggak, ini haram atau enggak gitu kan. Orang yang begitu sudah istiqomah tiba-tiba balik ke belakang, itu sebabnya apa? Kata ulama dua. Yang pertama, tidak mensyukuri hidayah. Dia tidak mensyukuri hidayah. Dia tidak merasa bahwa hidayah itu adalah karunia Allah, mungkin hanya usaha dia sendiri atau biasa-biasa saja begitu. Atau dia malah akan mengeluhkan hidayah. Saya dapat hidayah kok malah kiri ya, misalnya gitu. Alhamdulillah. Ya kan balik ke belakang. Atau yang kedua, dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan orang lain yang salah. Dan ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku-buku beliau. Merendahkan orang lain yang salah. Ada orang yang berlaku maksiat direndahkan, ya kan? Tentang dia tidak berbuat maksiat itu, dia merasa itu diri yang sendiri yang karena dirinya sendiri, padahal Allah yang menjaga dia dari berbuat maksiat. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Hati-hati, bisa jadi dia tidak mati kecuali diuji dengan maksiat tersebut. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Nah, jadi jangan merendahkan. Tapi kalau merespon dengan ilmiah silahkan. Ya, karena demi ya kalau itu kekeliruan yang sudah pasti secara Quran dan hadis itu keliru, kita bisa melihat dari respon para ahli ilmu kok mereka merespon ini adalah kekeliruan. Berarti kita share aja tuh responnya dari para ulama ahli ilmu. Itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Gitu. Karena kita penuntut ilmu kadang-kadang ya, karena kekurangan pengetahuan kita, kekurangan keilmuan kita sehingga kita belum dewasa ya, dalam merespon kekeliruan. Share aja yang dari ahli ilmu. Kalau kita mau ngeritik juga ya dipastikan profesional, bijaksana. Profesional itu ya sesuai dengan porsi kesalahannya apa di situ. Luruskan. Karena memang kesalahan yang dikonsumsi publik ya, maka kritikan juga harus di publik. Ya kan ya? Kesalahan yang dinikmati oleh publik, yang mau nggak mau demi menjaga agama ini, ya harus dijelaskan juga kepada publik. Ustadz, bukankah ini merendahkan pribadi seorang muslim, bahkan dai nasional mungkin barangkali. Maka jawabannya apa? Ya Pak Ustadz. Jawabannya adalah eh, kehormatan agama jauh lebih layak diperjuangkan daripada kehormatan orang lain. Sebagaimana yang diyakini oleh para ulama hadis ketika meriwayatkan hadis Nabi, ya, mereka akan menyebut kalau perawi itu suka berdusta, pembawa hadis itu suka berdusta, akan disebut kadzab. Ini perawi ini pendusta. Ya, kalau ada perawi yang hafalannya lemah, gitu kan,
Mereka akan sebut dhaif. Ini hafalannya lemah. Dia mudah lupa. Kalau kata orang Jogja itu lalen. Nah, mudah lupa. Padahal itu kan aib-aib gitu. Sebetulnya itu aib-aib gitu ya. Tapi untuk dalam hal ini dihalalkan. Kenapa? Karena ada masalah yang lebih besar yaitu penjagaan terhadap hadis Nabi atau agama. Ad-daruratu tubihul mahdurat kaidah Islamnya ya. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Ini sebetulnya dilarang. Tapi ini berkaitan dengan kehormatan Islam. Ya, sesuatu pemikiran, pemahaman, pendapat yang ditampakkan ke publik dan itu keliru, ya maka dalam rangka membentengi umat dari kekeliruan, kesalahpahaman, kita memberikan nasihat kepada beliau. Mungkin sudah ada pihak-pihak sebetulnya sudah memberikan nasihat begitu ya dari para dai juga gitu. Jadi ke publik juga silahkan, tidak apa-apa. Karena ini membentengi umat, tapi profesional, proporsional, sesuai porsi. Yang kedua, bijaksana. Bijaksana itu apa? Dipastikan dampaknya setelah itu betul-betul manfaat. Kita ini ngomong speak up manfaat nggak? Apa udah cukup para ustadz, para dai? Sudah cukup ya sudah. Ya, nanti kalau saya ngomong nanti salah diksi misalnya atau apa gitu ya. Ini, ini diukur nih. Ya, harus bijak kita dalam berkomentar. Tidak semua yang viral. Terus kita ini harus speak up, speak up, speak up. Ya. Semuanya akan ditanya oleh Allah SWT ya, sosmed kita ini. Perilaku kita di dunia nyata, dunia maya akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hati-hati, berbuat dosa berbuat dosa jariah ya, dosa yang luas di dunia maya itu lebih mudah daripada di dunia nyata. Karena dunia maya ini postingan kita, komentar kita, ya kan ya, status kita mudah tersebar dari Amerika ke Indonesia ke Jogja. Di detik yang sama bisa tersebar begitu kan ya. Ya, maka Betul, Pak Ustadz. mungkin itu Bu Siti yang bisa saya jawab ya. Jadi kami harus bagaimana, Pak Ustadz? Ya, mendoakan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, eh, cukup menyebarkan apa yang disampaikan para ustadz tentang kritikan ya kan ya. Itu saja. Kalau kita itu paling aman deh daripada kita membuat sendiri. Ya, habis itu sudah selesai. Kalau kita merasa bahwa dunia persilatan sudah dingin ya nggak usah dipanasin lagi. Misalnya di sosmed ini sudah cukup para ustadz sudah memberikan masukan ya kan ya. Sudah cukup ada konten-konten counter gitu kan ya. Sudah cukup banyak. Dirasa cukup ya sudah kita nggak usah nimbrung saja. Kita memang tugas kita belajar kan. Tugas kita ini masih belajar. Sudah. Nah, nggak usah dibuka-buka lagi kalau memang sudah mereda dan kita rasa sudah cukup. Yang paling penting kita mendoakan semoga Allah berikan hidayah kepada Ustadz kita, kepada ya beliau juga, kepada semuanya. Ya berikan semuanya saudara kita muslim kita sayangi sebagai seorang muslim, punya hak juga sebagai seorang muslim untuk kita doakan ya. Seperti itu. Allah alam. Sekolah khairan kasih Pak Ustadz. Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lain. Udah. Ya, silakan Ibu Fenti atau Mbak Fenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan semua jamaah yang hadir di kajian online ini. Pak wabarakatuh. Amin. Ustadz, mohon arahannya bagaimana cara bermuamalah dengan lingkungan yang belum mengenal sunnah. Qadarullah kami baru belajar sunnah, Pak Ustadz, kami sekeluarga. Dan kebetulan tinggal di lingkungan yang masih banyak melakukan kebid'ahan, subhat-subhat seperti itu. Nah, Hmm. selama ini yang kami lakukan itu berusaha menghindar. Kalau misalkan ada, contohnya ada undangan pengajian, tahlilan segala macam itu, kami berusaha menghindar eh, acara-acara seperti itu. Tapi lama kelamaan itu kami dicap kayak orang aneh gitu, Pak Ustadz. Begitu. Ya, ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, insya Allah kami tetap berusaha menghadiri. Tapi kalau kalau yang tahlilan-tahlilan, apa yang pengajian mengundang Habib-Habib, terus ada amalan-amalan sholawatan yang nggak sesuai itu kami berusaha untuk selalu menghindar dengan
beribu macam alasan lah yang alasannya kajian, alasannya apa. Pokoknya kami berusaha untuk menghindari. Tapi lama-lama dicapnya kami sebagai orang yang aneh gitu Pak Ustadz. Mohon bimbingannya eh, bagaimana cara bermuamalah dengan lingkungan yang seperti itu Pak Ustadz. Jazakillahu khairan Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Yang pertama kita ini sebagai pondasi ya untuk Bu Fenty dan keluarga biar kuat ya. Bahwa yang pertama itu ketika kita berhijrah itu pasti ada ujian. Ada yang diuji yang tadinya sukses ya, punya penghasilan besar begitu hijrah ya, kemudian dia harus hidup sederhana. Ada yang diuji bahkan harus cerai dengan istri. Ya, saya punya jamaah di Bantul itu dari ketika itu berada di sekte tertentu ya, yang mengkafirkan orang di luar golongannya, dia dapat hidayah sunnah, alhamdulillah. Akhirnya istrinya tidak mau, akhirnya cerai. Ada yang diuji seperti itu, ya. Dan banyak sekali. Masing-masing kita punya ujian. Setiap yang berhijrah itu pasti ada ujiannya, gitu kan ya. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka ketika mengatakan aku beriman, mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablikum. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian, ya kan? Fala ya'lamannallaha alladziina shadaqu. Lalu Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Ini bukan berarti Allah itu eh, harus melalui proses ini untuk tahu, tidak. Allah sudah tahu semuanya. Tapi Allah berinteraksi dengan manusia yang butuh proses seperti itu untuk difaham, untuk supaya lebih paham. Ya, akan ada ujian dulu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya juga sebagai penguat Bu Fenty dan keluarga, ya, dan kita semuanya bahwa Islam ini bada'al Islamu ghariban. Nabi mengatakan Islam ini muncul dalam keadaan asing. Ya. Thumma ya'udu ghariban. Dan akan kembali di akhir zaman dalam keterasingan. Fatuba lil ghuraba, maka surga bagi orang-orang yang asing. Tuba itu diartikan para ulama sebagai sebuah kebun di surga atau sebuah pohon di surga yang sangat indah, atau diartikan sebagai keberuntungan. Beruntunglah orang-orang yang asing, ya. Itu maksudnya bukan sekedar orang beragama Islam ya orang yang asing. Karena Islam ini banyak sekali sekarang. Islam Masya Allah di mana-mana, alhamdulillah. Tapi Islam yang hakiki, Islam yang betul-betul dibawa oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat Nabi SAW. Nah itu yang asing, ya kan? Teman-teman bisa cek saja supaya followersnya para ustadz-ustadz yang mendakwahkan tauhid dengan yang lain dikumpulkan belum banyak gitu ya. Jadi bersabar. Nabi mengatakan fatu balil ghuraba, semoga beruntungan bagi mereka yang asing. Siapakah orang yang asing itu? Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Nabi, man humul ghuraba ya Rasulullah? Siapakah mereka yang asing itu? Yaitu man aslahan nas. Ya, orang yang berada dalam kebaikan di tengah-tengah manusia yang rusak. Itu adalah orang yang ghuraba itu, yang beruntung itu. Siapakah mereka yang berada dalam kebaikan tersebut? Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Orang-orang yang berada dalam agama Islam yang aku bawa dan dibawa oleh para sahabatku. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bu Fenty, jawaban yang lebih praktis ini, jawaban yang secara teknis ya. Yaitu kalau kita bisa, kalau Ibu Fenty bisa bersabar di situ dan istiqomah, ya kan ya, bisa mewarnai, insya Allah, maka silahkan bertahan di situ. Tahan di situ. Karena seorang muslim itu ketika berada di sebuah lingkungan dia berusaha mewarnai, jangan diwarnai. Kecuali warna-warna yang positif. Kalau negatif dia akan tolak. Kalau warna yang positif dia terbuka, tapi warna negatif dia akan mewarnai lingkungan yang negatif itu dengan positif. Nah, itu prinsipnya. Ya, jadi kalau kita bisa mewarnai, bersabar, terus berdoa kepada Allah, insya Allah itu jadi kebaikan, itu jadi dakwah. Perilaku Bu Fenty dan keluarga cukup seperti itu. Kita tidak banyak bicara, ya. Perilaku yang seperti itu, kita berusaha tidak mengikuti acara-acara yang bid'ah, itu sudah dakwah.
Maaf, Mbak. Semuanya mengalami seperti itu Bu Fenty yang sudah berhijrah itu. Ya, Mm, Bu Fenty bersabar, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, pasti tolong, ya kan? Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu. Dan Bu Fenty dalam keadaan bisa mengukur, insya Allah saya bisa mewarnai, saya masih kuat, anak-anak saya juga kuat, suami kuat, gitu ya. Saya bisa menjaga, bisa mengkondisikan lingkungan anak-anak biar sekolah di sekolah yang memang bagus, ya. Saya di rumah dengan suami, ya, dengan keluarga, begitu bisa tetap istiqomah, gitu. Ya, monggo bertahan. Supaya lebih kuat, Bu Fenty bisa cari teman-teman yang sudah hijrah yang memiliki nasib yang sama. Ya, itu. mm, Biasanya seperti itu tidak lama kok kita bersabar beberapa saat, habis itu mereka akan memaklumi. Ya, mm. ya. Tuh. Cari Jazakallah cari khair. teman, cari teman yang punya senasib yang sama. Banyak yang seperti itu. Ya, Qadarullah kalau kajian itu kami 1 jam dari tempat kami, Pak Ustadz, tiga Insya puluh Allah. kilo baru dapat. Itu Luar pun biasa. juga kalau Ahad sama Sabtu, biasanya kalau pas suami libur itu kami cari-cari. Kalau di sekitar kami itu Qadarullahnya sangat susah, Pak Ustadz. Ya. Ibu tinggal di mana? Di Jawa Timur, Pak Ustadz, Probolinggo, Jawa Oh, Timur. Probolinggo. Iya, iya, iya. Ustadz siapa yang satu? Ustadz siapa di sana? Ustadz Yusuf Yusuf. Pak Ustadz Fadlan Fahamsah itu kadang kami ke Oh, Surabaya kalau misalkan ini. Kadang di Probolinggo ada tapi 30 kilo. Kami masih di daerahnya 30 kilo dari Probolinggonya Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Ini mansalah katorikon yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Kalau ibu bisa bersabar dengan itu luar biasa. Ya, tapi kalau ibu sudah mengukur ya, Hmm. sepertinya saya harus mencari lingkungan yang lebih baik ya, tidak masalah. Itu juga bagus, itu hijrah itu. Kalau sudah, Ustaz, saya kok takut terpengaruhi, Hmm. eh, harus mendekat kepada majelis ilmu, komunitas yang di situ juga sama-sama mengamalkan tauhid sunnah Nabi. Ya tidak masalah, itu pilihan yang mudah juga kok itu. Masalah teknis bisa dipikirkan gitu ya. Allah alam. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Barakallahu Ya, fikum. jazakallah khair Bu Fenty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan ada satu lagi kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Nah, silakan Mbak Nabila, monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus, jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim, serta semua peserta yang mengikuti kajian online ini. Amin. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan ada satu Ustadz yang kita ketahui mungkin dalam berdakwahnya itu eh, belum apa ya, kita ketahui dengan keterbatasan ilmu kita belum sesuai sunnah gitu. Apakah kita harus meninggalkan benar-benar apa ya semua apa yang disampaikan lalu memilih eh, ustadz atau ulama lain yang sudah bermanhaj salaf, sudah sunnah gitu. Apakah serta-merta kita sudah nggak usah lihat kajian beliau lagi atau bagaimana sebaiknya menyikapi apa ya kajian-kajian Ustadz seperti itu Ustadz, karena kan saya sendiri sebagai orang awam yang masih belajar belum benar-benar tahu mana yang benar mana yang salah, belum bisa memilah apakah yang disampaikan Ustadz tersebut benar atau tidak. Jadi sebaiknya apakah Ustadz-Ustadz itu ditinggalkan saja gitu atau kita masih bisa mengikuti hmm, apa yang masih bisa menerima yang beliau-beliau sampaikan gitu Ustadz. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebetulnya ya, kalau kita sebagai kaum terpelajar, ya, artinya kita mengetahui dalil-dalil agama, kita mengetahui kaidah-kaidah Islam, ya. Maka untuk mendengarkan ilmu lebih luas itu bisa. Hmm, Ya,
tidak ditinggalkan semuanya. Tapi Hmm, syaratnya apa? Syaratnya kita punya ilmu, kita punya tahu dalilnya, kita tahu kaidah-kaidah Islam, kaidah usul fikih, kaidah fikih, ya kan ya, untuk mengukur, menfilter. iya, Tapi yang disampaikan Bu Nabila tadi, Mbak Nabila ya, iya, itu adalah dalam konteks kita sebagai seorang awam yang kita nggak tahu apakah itu benar atau salah, begitu kan Bu iya, Nabila ya, masih belajar. masih belajar gitu. Iya, baru-baru belajar. Baru-baru belajar. Maka kalau seperti itu kita cari aman saja, cari aman saja, ya kan ya. Ya, Iya, ini bukan berarti istilahnya apa ya. Ini ya karena kita menyadari agama ini ya suatu hal yang harus saya jaga betul, lebih lebih mahal dari diri saya gitu. hmm, Kita aja kita ketika kita apa ya istilahnya beli barang ya, beli barang mungkin hmm, dengan spek yang sama gitu kan ya, iya, dengan fungsi yang sama kita berusaha mencari yang paling berkualitas ya, yang paling bagus begitu ya. hmm, Nah, ketika kita apa milih dokter ya, dengan kompetensi yang sama ataupun keahlian yang sama, kita berusaha milih hmm, yang paling bagus begitu kan. Karena kita iya, orang awam ini, saya iya, nggak tahu kesehatan, ya saya mendingan cari yang bagus sekalian. Ini bukan hmm, berarti saya ini merendahkan yang dokter-dokter yang memang apa namanya, ya saya anggap lebih rendah lah kualitasnya dari dokter yang ini gitu. iya Jadi betul, bukan saya khawatirnya gitu. menghina atau bersikap sombong kepada mereka, enggak. Tapi ini memang Hmm, ketentuan yang alamiah, yang tabiat gitu kan. Memang harus seperti hmm, itu. Nah gitu. Jadi tidak masalah Ibu Mbak Nabila ya. iya, Yang aman saja, yaitu karena kita ini dalam keadaan tidak tahu, maka jangan hmm, kita termakan dengan prinsip ambil baiknya, buang buruknya. iya, Terima iya, semuanya agama ini. Ya, hmm, yang teriak-teriak jihad-jihad juga terima, yang mau hmm, teriak-teriak apa lagi, ya, yang yang selawat di kuburan ya terima, ya kan, yang di hmm, ya, akan tauhid juga terima, ya kan ya, hmm, semuanya diterima. Ya, bingung akhirnya, ya, akhirnya bingung. hmm, Orang yang berprinsip agama seperti itu biasanya, ya kan, biasanya tidak kuat dalam berprinsip beragama. Ya, hmm, jadi iya, kita filter, cari aman saja. Ya, caranya gimana melihat ustadz-ustadz yang betul-betul mendakwahkan tauhid, Quran dan Sunnah, lihat iya, dia berada di kumpulan di mana, dia ini teman-temannya seperti apa. Ya, hmm, kita bisa lihat itu. Karena Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu agama seseorang itu ya seperti agama temannya. Kita lihat ini, hmm, oh ada ustadz di Probolinggo ya. Oh dia ini coba tanya Ustadz Fadlan misalnya. Bisa tanya seperti itu. Oh kenal, ya kan ya. Saya seperti itu. Oh ini hmm, di sini sama Ustadz ini sama Ustadz ini. Nah, seperti itu. Bisa dilihat dari di mana dia, di komunitas mana dia berada, dia di teman-temannya seperti apa. Kalau kita belum tahu, eh, hmm, ini, ini adalah Ustadz yang belum terkenal itu barangkali ya. Nah, kita bisa lihat iya, dari temannya. Nah, gitu. hmm, Alhamdulillah sekarang Ustadz yang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, kita bisa akses dengan mudah ya di rumah gitu, di iya, di internet YouTube. Iya, juga. Kalau memang kita jauh dari majelis kajian ya, itu, itu juga bisa jadi alternatif. Kalau hmm, mencari kajian ya cari yang betul-betul ya tadi cari yang aman saja. Bisa lihat dari komunitas teman-temannya, habis itu bisa hmm, lihat juga dari isinya. Ini isinya pokoknya kalau dia eh, bicara apa, nyampaikan hadisnya. Bicara apa, nyampaikan dalilnya. Kemudian juga hmm, dia kata para ulama. Nah, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, misalnya begitu. Kalau bicara hmm, Quran tuh, dia suka ngutip pendapat para salafus saleh. Oh berarti ini indikator, ini bagus gitu loh. Ya. hmm, Tapi kalau iya, ceramah isinya cuma dongeng, dongeng, ya kan ya. Nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya gitu kan ya. Oh, iya, yang ada cuma mungkin barangkali retorika yang lucu. Ya kita beragama ini bukan bukan cari hiburan gitu ya, ya hmm, cari ilmu gitu, ya. Cari ilmu gitu. Nah gitu ya Bu iya. Nabila, barakallahu fiik. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah Ya, khair. setelah khair. Mungkin cukup sekian teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kurang dan salah.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.